Halo semuanya, kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil proyek learning kami, mata kuliah Kesehatan Lingkungan. Dengan judul Sanitasi Makanan dan Minuman di Pajak USU dan Sekitarnya. Pajak USU merupakan pusat kuliner mahasiswa yang ramai setiap harinya. Namun, apakah kebersihan makanan yang dijual di sana sudah sesuai dengan prinsip sanitasi yang baik? Melalui kegiatan ini, kami akan melakukan observasi dan penilaian terhadap sanitasi para pedagang di sekitar Pajak USU. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan makanan dan minuman di lingkungan sekitar kampus. Mari kita simak perjalanan kami dalam pelaksanaan proyek Base Learning ini. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung di lapangan. Melalui metode ini, kami tidak hanya menerima teori di ruang kelas, tetapi juga belajar menerapkannya dalam menghadapi situasi nyata di masyarakat. Dalam bidang kesehatan lingkungan, Project Based Learning menjadi sarana bagi kami mahasiswa untuk yang pertama, mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan secara praktis. Dan yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta membangun empati terhadap masyarakat sekitar. Kondisi lingkungan sekitar Pajak USU juga menjadi faktor penting. Area pajak cukup padat dan ramai, sehingga potensi pencemaran dari debu jalanan, asap kendaraan, dan limbah sekitar juga perlu diperhatikan, dan menjadikan area ini rawan terhadap kontaminasi makanan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk melakukan observasi terhadap kondisi sanitasi makanan dan minuman di lapangan secara langsung. Yang kedua, menilai penerapan kebersihan pedagang, baik dari segi kebersihan diri, peralatan, maupun penyimpanan bahan makanan. Selanjutnya, memberikan dukungan sederhana berupa alat sanitasi dasar seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala agar para pedagang dapat menjaga kebersihan diri saat menyiapkan makanan. Dan tujuan yang terakhir, menjadi pengalaman belajar langsung bagi kami mahasiswa agar teori tentang sanitasi makanan dan minuman yang dipelajari di kelas dapat diaplikasikan di lapangan. Sanitasi makanan dan minuman bukan cuma soal kebersihan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, kesehatan masyarakat, dan juga pencegahan penyakit. Sebelum masuk ke observasi kami, yuk kita bahas lebih dalam apa itu sanitasi makanan dan minuman, kenapa hal ini penting, dan bagaimana cara menjaga kebersihannya. Sanitasi makanan dan minuman adalah segala upaya untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan makanan serta minuman agar tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Menurut WHO, sanitasi makanan mencakup semua tindakan dan juga kondisi yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan juga kelayakan makanan di setiap tahap prosesnya. Mulai dari proses produksi, proses penyimpanan, proses pengolahan, hingga proses penyajian kepada konsumen. Contoh sederhana potensi kontaminasi ialah saat pedagang tidak mencuci tangan setelah memegang uang lalu mengolah makanan. Contoh sederhana risiko mikroba yaitu saat alat masak tidak dibersihkan atau air yang digunakan kotor. Dan yang ketiga,
Risiko kontaminasi lingkungan terjadi bila makanan disimpan terbuka di dekat debu jalan atau asap kendaraan. Aspek sanitasi makanan tersebut harus dilakukan untuk menghindari kontaminasi, yaitu kontaminasi fisik, mikrobiologi, dan kimia. Yang kedua, untuk menghindari keracunan, baik keracunan bahan kimia, toksik alami, dan alergen. Yang ketiga, menghindari pemalsuan, yaitu pewarna, pemanis, dan pengawet. Dan yang terakhir, untuk menghindari pembusukan, baik pembusukan alami, fisik, enzim, dan mikroba. Menurut WHO, food sanitation mencakup semua tindakan dan kondisi yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan pada setiap tahap produksi, mulai dari penanganan bahan mentah hingga penyajian kepada konsumen. Adapun 6 prinsip sanitasi makanan dan minuman. Pertama, pemilihan bahan makanan. Kedua, penyimpanan bahan makanan. Ketiga, pengolahan bahan makanan. 4. Penyimpanan makanan masak. 5. Pengangkutan makanan. Dan yang terakhir, yang keenam, penyajian makanan. Dalam penerapannya, sanitasi makanan dan minuman memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, sanitasi penjama makanan. Penjama makanan adalah orang yang mengolah dan menyajikan makanan. Penjama makanan harus dalam keadaan sehat, tidak sedang batuk pilek, atau memiliki luka yang terbuka. Penjama makanan harus selalu menggunakan pakaian bersih dan memakai celemek, sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Penjama makanan juga harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Dan yang terakhir, tidak menyentuh makanan langsung dengan tangan kosong. Aspek penting yang kedua yaitu sanitasi peralatan dan perlengkapan. Semua peralatan masak dan makanan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan. Setelah digunakan, alat harus dicuci dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan sebelum dipakai kembali. Kita harus menghindari mencuci alat makan di wadah air yang sama berkali-kali. Yang ketiga, ada sanitasi tempat dan lingkungan. Lokasi pengolahan dan penjualan makanan harus bersih, bebas debu, asap kendaraan, dan jauh dari tempat sampah atau selokan. Serta harus tersedianya tempat pembuangan sampah tertutup dan air bersih yang cukup. Yang keempat adalah sanitasi air dan bahan baku. Air yang digunakan untuk mencuci, memasak, dan membuat minuman harus memenuhi standar air bersih dan layak konsumsi, yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, bebas dari mikroorganisme berbahaya, serta bebas dari kontaminasi kimia berbahaya seperti logam berat dan pestisida. Bahan makanan yang digunakan juga harus segar, tidak busuk, dan disimpan dengan cara yang benar. Yang kelima adalah sanitasi penyimpanan dan penyajian makanan. Makanan matang harus disimpan dalam wadah tertutup agar tidak dihinggapi lalat atau debu. Hindari penyimpanan makanan matang terlalu lama pada suhu ruang. Saat menyajikan, gunakan alat bantu seperti penjepit, sendok, atau sarung tangan. Semua aspek ini saling berkaitan. Bila salah satu diabaikan, maka kebersihan makanan tidak lagi terjamin. Penyakit yang dapat terjadi melalui makanan disebabkan oleh yang pertama food infection, yaitu penyakit yang disebabkan oleh makanan karena di dalam makanan tersebut terdapat bakteri atau virus patogen. Contohnya kolera, tuberkulosis, salmonellosis, shigellosis, dan lain-lain. Yang kedua, food intoxication, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan karena di dalam makanan tersebut terdapat racun yang berasal dari bakteri. Contohnya Clostridium perfringens food poisoning, Bacillus cereus food poisoning, Staphylococcal food poisoning, dan lain-lain. Yang ketiga, chemical foodborne illness, yaitu penyakit keracunan makanan yang disebabkan oleh adanya zat kimia beracun pada makanan. Contohnya residu pestisida pada sayur dan merkuri pada ikan. Yang keempat, poisoning plants and animal, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya racun atau zat asli yang berasal dari makanan itu sendiri, baik makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau makanan yang berasal dari hewan.
contohnya asam jengkolat dan mycotoxin. Yang kelima, parasites, yaitu penyakit yang disebabkan adanya cacing-cacing parasit pada makanan. Contohnya Taeniasis, Ascariasis, Kisticercosis, dan lain-lain. Akibatnya, penderita dapat mengalami mual, muntah, demam tinggi, dehidrasi, sakit perut, bahkan kehilangan kesadaran. Dalam kasus berat, penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius hingga berakibat fatal. Selain berdampak pada individu, masalah sanitasi makanan juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Ketika banyak orang jatuh sakit akibat makanan yang tidak higienis, beban sistem kesehatan meningkat, produktivitas kerja menurun, dan tingkat kehadiran di sekolah atau tempat kerja juga ikut terganggu. Di sisi lain, kepercayaan konsumen terhadap pedagang atau tempat makan juga menurun, yang pada akhirnya dapat memengaruhi roda perekonomian lokal. Berikut adalah langkah-langkah sederhana, namun sangat penting yang dapat dilakukan oleh konsumen, yaitu pilihlah tempat makanan yang bersih, memiliki tempat sampah tertutup, dan makanan disajikan dengan alat bantu seperti sendok atau sumpit. Lalu perhatikan apakah pedagang mengenakan perlengkapan pelindung diri dan menjaga kebersihan tangannya. Lalu hindari membeli makanan yang terbuka di pinggir jalan tanpa penutup, karena sangat mudah terpapar debu dan polusi. Lalu pastikan makanan yang dikonsumsi dimasak hingga matang sempurna, terutama daging, telur, dan seafood. Langkah-langkah sederhana ini mungkin tampak sepele, namun dampaknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil observasi lapangan yang dilakukan di beberapa titik di area Pajak USU. Kami melakukan pengamatan berdasarkan beberapa indikator utama sanitasi, antara lain yang pertama, kebersihan tempat berjualan, yang kedua, kualitas air dan bahan makanan, yang ketiga, perilaku penjamah makanan, yang keempat, kebersihan peralatan makanan dan masak, yang kelima, sarana pembuangan sampah dan air limbah. Metode yang digunakan meliputi observasi visual, wawancara, kita pakai bumbu ini, bawang putih dan supaya tahan dia, kasih merica yang rempah-rempah dan supaya tahan, bukan borak, dia supaya tahan dia bumbunya banyak. Pakai penyedap, Supaya ekor juga, ekor. Nama abang siapa? Siapa? Harti. Nama tokonya? dan dokumentasi. Kami juga melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi berdasarkan indikator Kementerian Kesehatan. Dari hasil pengamatan, kami menemukan bahwa sebagian pedagang sudah berusaha menjaga kebersihan dengan menutup makanan serta menyediakan wadah tertutup untuk menyimpan bahan makanan. Namun, masih ada beberapa pedagang yang belum optimal dalam menjaga sanitasi. Contohnya, air pencuci peralatan masak digunakan berulang kali, tidak menggunakan sarung tangan, dan makanan yang diletakkan secara terbuka di dekat jalan raya yang berdebu. Kondisi seperti ini tentu berisiko menimbulkan kontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Sebagai bentuk kepedulian, kami memberikan alat sanitasi dasar berupa masker, sarung tangan, dan penutup kepala kepada beberapa pedagang.
Walau sederhana, alat ini dapat membantu pedagang menjaga kebersihan diri saat berjualan, serta meminimalkan risiko penularan penyakit melalui makanan. Dari hasil observasi kami, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanitasi makanan dan minuman di Pajus atau pajak usu sudah mulai diterapkan. Namun belum sepenuhnya memenuhi standar hygiene sanitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami menyarankan agar pihak kampus dan juga pengelola pajak usu memberikan pelatihan dan juga pembinaan rutin kepada pedagang, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan dan juga tempat sampah yang tertutup. Kegiatan PBL atau Project Based Learning ini memberikan banyak pelajaran bagi kami. Kami belajar bagaimana teori tentang sanitasi yang kami pelajari di kelas benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, sekaligus memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Walaupun kegiatan kami ini sederhana, kami berharap hal ini bisa memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dalam pengolahan makanan dan juga minuman. Kami juga belajar pentingnya kolaborasi antar masyarakat, pedagang, dan juga mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton video Project Based Learning kami. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena dari makanan yang bersih lahir tubuh yang sehat, dan dari lingkungan yang sehat lahir masyarakat yang kuat. Jadi, yuk mulai sekarang kita lebih peduli terhadap kebersihan dan sanitasi makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karena kesehatan kita dimulai dari kebersihan makanan di piring kita. Kita ke Paris ya?